Pada awal abad kedua, tepatnya pada tahun 111 Masehi, di Romawi, seseorang yang bernama Pliny diangkat menjadi gubernur wilayah Bitinia. Bitinia terletak di wilayah Turki saat ini. Di provinsi inilah Pliny pertama kalinya bertemu dengan orang-orang Kristen, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan kepada mereka. Kemudian ia menulis sebuah surat kepada Kaisar Trajan. Di dalam suratnya, Pliny menulis, orang Kristen biasa bertemu pada hari tertentu sebelum fajar menyingsing dan menyanyikan himne atau lagu secara bergiliran kepada Kristus seperti atau seolah-olah kepada seorang dewa. Pada tahun yang hampir sama dengan itu, seorang bapak gereja bernama Ignatius dari Antioquia menulis di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dalam kerukunan dan kasih, Yesus Kristus dinyanyikan, dan kamu seorang demi seorang bersatu di dalam suara menjadi sebuah paduan suara yang harmonis dan bernyanyi kepada Bapa melalui Yesus Kristus supaya Dia mendengar kamu. Tradisi bernyanyi dan memuji Yesus masih kita lakukan hingga hari ini. Yang menarik dan menjadi perhatian kita adalah mengapa orang Kristen menyanyikan lagu tentang Yesus dan kepada Yesus seakan-akan seperti kita menyanyi dan menyembah Allah. Apakah Yesus benar-benar adalah Allah? Itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Mari kita mulai pembahasan pertama kita. Menurut Yesus, siapakah Dia? Setiap orang Kristen mengklaim bahwa Yesus adalah Allah, atau lebih tepatnya pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Tapi tidak hanya kekristenan yang memiliki klaim tentang Tuhan Yesus. Misalnya, bagi kelompok Yahudi pada awal abad pertama, dalam era Tuhan Yesus berada, mereka menganggap Yesus sebagai seorang pembuat magic atau sulap atau mujizat. Dia adalah salah seorang rabi besar, tapi kemudian dia menjadi sesat ketika dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Atau misalnya untuk orang Yahudi rabinik yang ada saat ini, mereka mengklaim Yesus hanyalah seorang pembohong belaka. Atau misalnya, bagi teman-teman kita yang beragama Islam, Yesus sangat diagungkan sebagai seorang nabi, tapi tidak lebih dari itu. Atau misalnya yang lain, bagi beberapa orang dari kalangan Hinduisme, Buddhisme, dan gerakan zaman baru, Yesus dipandang sebagai seorang guru bijak. Misalnya Dalai Lama mengatakan, jangan bandingkan saya dengan Yesus. Yesus adalah seorang master yang besar. Jangan bandingkan saya dengan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika ada banyak orang yang punya klaim tentang pribadi Tuhan Yesus, siapakah Yesus menurut dirinya sendiri? Nah, kita akan melihat jawabannya dari perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Alkitab. Nah, kali ini kita akan melihat Alkitab bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai tulisan-tulisan sejarah. Menurut seorang detektif dan apologet bernama Jim Warner Wallace, dia menulis bahwa 4 kitab Injil bisa dianggap sebagai tulisan sejarah karena ditulis oleh para saksi mata atau ditulis berdasarkan keterangan dari para saksi mata. Misalnya, Matius dan Yohanes, mereka adalah salah 2 dari 12 murid Tuhan Yesus. Mereka hadir dan mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus. Atau misalnya Markus menulis berdasarkan kesaksian dari Petrus. Atau misalnya Lukas, beberapa penulis menganggap Lukas sebagai salah satu murid yang pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dan dia juga punya otoritas dari Rasul Paulus. Nah, mari kita lihat apa yang para saksi mata tulis tentang klaim yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Tapi sebelum kita mulai, ada satu disclaimer. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tidak pernah ada kalimat itu di dalam Alkitab. Tetapi untuk mengetahui bahwa Yesus adalah Allah, kita tidak perlu hanya tahu dari kalimat aku adalah Allah. Misalnya ketika Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dia tidak perlu mengatakan saya adalah Presiden Indonesia. Kita semua tahu dia adalah presiden ketika dia misalnya menunjuk menteri, memberikan gerasi, dan lain sebagainya. Jadi hal yang sama akan kita terapkan dalam kesaksian atau dalam klaim-klaim yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita baca terlebih dahulu dari Markus 14 ayat 61 sampai 64. Ini konteksnya ketika Tuhan Yesus sedang diadili oleh imam besar
Kayafas. Ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia, Tuhan Yesus, harus dihukum mati. Nah, kita akan melihat 3 klaim saja dari Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri. Yang pertama, Yesus mengklaim dirinya sebagai Mesias. Yesus mengakui bahwa dia adalah Mesias. Tapi kita perlu bertanya, siapakah Mesias itu? Di dalam tradisi Yahudi, seorang Mesias digambarkan sebagai Raja Israel dan penyelamat bangsa Israel. Mesias akan membawa bangsa Israel dari kegelapan kepada terang. Nah, seperti apakah sosok Mesias itu? Nah, salah satunya kita bisa lihat dari Yesaya 9 ayat 6-7. Aku akan bacakan ayat 6-nya saja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Di mana ada manusia yang memiliki 4 gelar ini? Misalnya yang pertama, Penasihat Ajaib. Kata ajaib dari bahasa Ibrani pala artinya sesuatu di luar kemampuan berpikir manusia. Artinya ketika Sang Mesias datang, dia tidak akan memenuhi apa yang kita pikirkan, melainkan dia akan melakukan sesuatu yang lebih dari yang kita bisa pikirkan. Lalu, penasehat. Kata penasehat dalam konteks Israel adalah seseorang yang berperan untuk menyelesaikan masalah rakyat Israel. Nah, pertanyaannya, apa masalah terbesar orang Israel? Masalah terbesar orang Israel bukan terletak kepada tidak kaya, kemudian menjadi kaya, seperti yang dianggap atau diinginkan oleh banyak orang Israel saat itu, kebebasan dari kerajaan Romawi. Masalah terbesar mereka bukan itu. Masalah terbesar mereka adalah dosa. Mereka terpisah dari Allah. Dan itulah masalah terbesar mereka. Seorang penasehat yang benar, yang diimpi-impikan oleh orang Israel, harusnya bisa membawa orang Israel keluar dari dosa. Yang kedua adalah Allah yang perkasa. Manusia mana yang punya gelar Allah yang perkasa? Yesus melakukan apa yang hanya Allah dapat lakukan. Misalnya ketika dia menyembuhkan seseorang, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Atau misalnya ketika dia naik perahu bersama para murid, dia memerintahkan alam untuk diam. Dia memerintahkan topan dan ombak untuk tenang. Manusia mana yang punya kemampuan seperti ini? Yang ketiga, Bapa yang kekal. Teks aslinya mengatakan Bapa dari kekekalan, the Father of eternity. Bapa dari kekekalan. Di dalam teks itu dikatakan bahwa tahtanya bertahan selamanya. Manusia mana yang bisa hadir dan memerintah selamanya? Kalau kita lihat dalam teks Perjanjian Baru, kita menemukan Tuhan Yesus mengklaim dirinya maha hadir. Di dalam amanat agung, dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Lalu dia juga pernah berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kemudian, kata Bapa di dalam budaya penulisan kitab Yesaya juga berarti pelindung dan penyedia. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang isinya sama. Misalnya ketika dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Gembala berperan untuk melindungi dan menjaga kawanan dombanya. Dia juga berkata bahwa aku adalah air hidup. Barang siapa minum dari aku, dia tidak akan haus lagi. Aku adalah roti yang turun dari surga. Dia menjanjikan dirinya sebagai penyedia kebutuhan umatnya. Kemudian yang keempat, Raja Damai atau Pangeran Kedamaian, the Prince of Peace. Tuhan Yesus mengklaim dirinya bisa memberikan damai sejahtera, shalom atau eirene. Dia berkata, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Nah, manusia mana yang bisa mengklaim 4 poin ini? Tentu tidak ada. Satu, dari sini kita mengetahui bahwa Yesus lebih dari sekedar manusia belaka. Klaim yang kedua, tadi yang pertama Mesias. Yang kedua sebagai anak Allah. Dalam sejarah Israel, para raja dan para nabi disebut sebagai anak Allah. Lalu kemudian apa istimewanya gelar anak Allah yang diterapkan pada Tuhan Yesus? Dengan memiliki gelar anak Allah yang pertama, Yesus mengklaim sebagai keturunan Raja Daud yang berhak atas tahta Daud. Nah, seorang anak Allah ini yang juga berperan sebagai Mesias akan duduk di atas tahta Daud bukan 30 tahun, bukan 20 tahun, tetapi selamanya. Mana ada manusia bisa bertahta selamanya. Kemudian yang kedua, gelar anak Allah bagi Yesus agak berbeda dengan gelar anak Allah pada raja dan juga nabi. Karena kalau misalnya dari kitab Yohanes dikatakan Yesus sebagai anak tunggal Allah. Jadi ada anak-anak Allah, raja dan para nabi, lalu ada anak tunggal Allah. Apa bedanya? Apa beda dari kedua hal ini? Kita bisa menemukan misalnya dalam kitab Ibrani, Allah sudah berkali-kali mengingatkan orang Israel melalui perantaraan para nabinya. Tetapi kemudian pada zaman akhir ini, Allah sekali lagi berbicara kepada orang Israel. Bukan lagi melalui perantaraan nabi-nabinya, tetapi melalui perantaraan anaknya sendiri. Jadi jelas, ada sedikit atau bahkan bukan sedikit, ada banyak perbedaan antara frase anak-anak Allah untuk raja dan para nabi, dan frase anak Allah yang tunggal. Kemudian sebagai anak tunggal Allah, Yesus mengklaim memiliki karakteristik yang sama dengan Bapanya. Tentunya kalau kita punya kucing punya anak, anaknya pasti kucing. Demikian juga ketika Bapanya Yesus adalah Allah, maka ketika Yesus mengklaim sebagai anak tunggal Allah, dia juga harus Allah. Itulah mengapa dia mengklaim, aku dan Bapa adalah satu. Aku pernah melihat Bapa. Padahal kita semua tahu bahwa Bapa tidak pernah bisa dilihat oleh siapapun, sampai kapanpun. Tapi Yesus mengklaim, aku pernah melihat Bapa. Kemudian di bagian lain dia pernah berkata, hanya Bapa yang bisa mengenal anak, dan hanya anak yang mengenal Bapanya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Yesus mengklaim sebagai anak manusia. Bukan anak manusia seperti kita, tetapi the Son of Man. Anak manusia yang itu. Nah, yang mana yang itu? Ini sebenarnya merujuk kepada Daniel 7, sebuah penglihatan oleh Nabi Daniel, di mana Daniel melihat sosok ilahi dalam penglihatannya. Sebagai anak manusia, dia memiliki kekuasaan sebagai raja. Dia diberikan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Dan semua orang dari seluruh bangsa dan bahasa akan mengabdi dan menyembah anak manusia ini. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi, manusia mana yang memiliki atau pernah mengklaim tiga hal ini? Mesias, anak Allah, dan anak manusia. Nah, sebenarnya masih ada banyak klaim lain tentang keilahian Tuhan Yesus. Tapi kita tidak punya cukup banyak waktu untuk membahas semuanya secara detail. Tapi dari ketiga poin tersebut sudah lebih cukup untuk kita mengerti bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya hanya sebatas guru moral yang baik atau guru yang bijaksana. Dia mengklaim dirinya lebih dari itu. Dia mengklaim dirinya bukan hanya manusia biasa, melainkan dia mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Tapi kita semua tahu, semua orang bisa membuat klaim. Saya bisa mengatakan bahwa saya adalah Superman, walaupun saya bukan Superman. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa klaim yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu benar? Tentu kita harus melihat buktinya. Kita akan melihat 3 bukti secara cepat. Yang pertama, Yesus menepati nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita mau lihat, ada sebuah penelitian yang mengatakan ada lebih dari 350 nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus hidup tidak berdosa
dan dia melakukan banyak mujizat. Yesus hidup tidak berdosa. Yang mengatakan ini adalah muridnya sendiri. Kalau kita nginep di rumah teman kita selama 3 hari saja, pasti kita akan tahu bahwa teman kita adalah manusia yang berdosa. Tapi para murid hidup 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka pergi, mereka tidur, mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka berani mengklaim bahwa Yesus hidup tidak berdosa. Dan bahkan para musuhnya juga mengklaim hal yang sama. Kemudian Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizatnya dilakukan di hadapan banyak orang, di hadapan para saksi mata. Dia tidak melakukan mujizat sendiri, tapi dia melakukannya di hadapan banyak orang. Yang ketiga, Yesus menubuatkan kematiannya dan kebangkitannya. Dan ia bangkit. Jadi ia bukan hanya menubuatkan, tapi ia benar-benar mati dan bangkit. Dan bukan hanya bangkit, tapi dia juga menampakkan diri kepada banyak orang. Yang pertama kepada para murid-muridnya. Itulah mengapa Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu sebuah klaim lanjutan bahwa Yesus adalah Allah. Para murid pun mengakui Yesus adalah Allah. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian sebelum dia naik ke surga, ada lebih dari 500 orang yang melihat peristiwa itu. Makanya Paulus menulis dalam 1 Korintus, "Kalau kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, carilah para saksi mata. Mereka masih hidup dan mereka melihat langsung peristiwa itu." Jelas, dapat kita lihat bahwa Yesus bukan hanya mengklaim dirinya sebagai Allah, melainkan ia membuktikannya. Setelah memahami bahwa Yesus adalah Allah, maka pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, mengapa Yesus yang adalah Allah datang dan menjadi manusia? Alkitab punya jawabannya. Jawabannya adalah karena ia datang untuk menebus kita. Dalam Roma 6 dikatakan kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saat Allah menciptakan Adam dan Hawa, ia menuntut kesempurnaan. Satu dosa saja membuat manusia tidak akan pernah mampu sempurna seperti yang Allah minta. Itulah mengapa perbuatan baik kita tidak akan pernah bisa membawa kita kepada Allah. Karena Allah menuntut kesempurnaan, bukan 90% sempurna, tapi full sempurna. Kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah mengapa kita memerlukan seorang penolong dan penyelamat. Penolong itu harus manusia, karena kita adalah manusia yang berdosa. Tapi penolong itu harus lebih dari sekedar manusia biasa. Penolong itu haruslah juga Allah, supaya karya penebusannya tidak bersifat sementara, melainkan bersifat sempurna. Bukan hanya untuk satu orang saja, tapi untuk semua orang yang percaya kepadanya. Dia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, mau turun ke dunia, hidup dengan penuh ketaatan, dan mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia yang benar menjadi salah, supaya kita yang bersalah bisa menerima kebenaran Allah. Dia yang kudus harus mati dengan cara yang hina, menjadi seseorang yang dianggap penuh dengan dosa ketika dosa kita ditimpakan kepada dia, supaya kita yang berdosa bisa menerima kekudusan dari Allah. Dia yang mulia menjadi hina, mati dengan cara yang tidak wajar, supaya kita yang hina di dalam dosa kita bisa menerima kemuliaan dari Allah. Itulah kekristenan. Itulah Injil. Dan semua terjadi di kayu salib dan di kubur yang kosong. Calvary covers it all. Sebuah quote dari Max Lucado mengatakan, "The nails did not hold Jesus on the cross." Bukan paku yang menahan Yesus di atas kayu salib. It was love. Itu adalah kasihnya untuk menebus kita. Dan terakhir, aplikasinya untuk kita. Yang pertama, karena Yesus adalah Allah, maka dia berdaulat dan berkuasa penuh atas segalanya, termasuk atas COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi. Oleh karenanya kita tidak perlu merasa khawatir, karena kita punya Allah yang berdaulat atas segalanya. Yang kedua,
Dia bukan hanya Allah yang penuh kuasa dan melampaui akal kita. Dia bukan hanya Allah yang nun jauh di sana, seperti yang dikatakan oleh banyak agama dunia. Tapi dia juga adalah Allah yang mengerti perasaan kita. Dia bukan hanya Allah yang jauh, tapi dia juga adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia mengerti itu semua, bukan hanya karena ia maha tahu, tapi karena ia pernah jadi manusia dan merasakannya sendiri. Mungkin di antara kita pernah ada yang merasa dihina, atau saat ini sedang dihina oleh orang lain. Lihatlah pada Yesus. Dia juga pernah mengalami hal yang sama. Dia dihina, dia dicaci maki, dia diludahi oleh orang lain. Ketika di antara kita merasa kita sedang dihianati oleh orang lain, lihat pada Yesus. Dia pernah mengalami hal yang sama ketika dia berkata pada muridnya, "Berjagalah bersama aku." Tapi kemudian para murid tidur. Ketika dia sudah bersama dengan muridnya 3,5 tahun, ketika dia ditangkap oleh pasukan Romawi, para muridnya kabur. Dan kalau kita misalnya ada di antara kita yang ditinggal oleh teman kita, oleh keluarga kita, maka Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia juga merasakan kesedihan yang sama ketika misalnya Lazarus harus meninggal dunia. Dan itulah yang Allah kita rasakan. Dia bukan hanya Allah yang maha tahu, tapi dia juga Allah yang mengerti perasaan kita karena dia pernah mengalaminya sendiri. Dan yang ketiga, dia bukan hanya datang untuk sekedar merasakan yang kita alami, tapi dia datang untuk mati dan bangkit. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristuslah kita meletakkan pengharapan kita. Masalah terbesar kita, yaitu dosa, sudah diselesaikan di kayu salib. Ketakutan terbesar kita, yaitu kematian, sudah diselesaikan oleh kubur yang kosong. Memahami hal ini, marilah kita terus berpegang teguh pada Kristus, Sang batu karang yang teguh, Tuhan, Raja, dan sahabat kita.